Oke, kita lanjut untuk mendigitasi areal atau poligon. Nah, tahapannya seperti tahapan persiapan data untuk digitasi kecamatan dan jalan, yaitu dengan klik katalog, kemudian pilih folder data GDB, klik kanan, klik new, pilih feature class. Nah, karena kita akan mendigitasi tanah, jadi namanya kita beri nama tanah, aliasnya juga tanah, dan untuk type of feature class-nya kita pilih polygon. Klik next, pilih koordinat sistem geografi sistem dengan sistem WGS 1984, default next. Nah, di field name-nya kita beri tanah, nama tanah juga. Tipe datanya adalah teks karena kita akan memasukkan jenis tanah atau angka. Atau ya. Kita pilih short integer karena kita akan karena di petanya itu jenis tanah yang dimaksud berupa angka. Oke, yang default propertiesnya di default aja, kita klik finish. Hingga nanti di katalognya muncul file tanah yang berada pada folder data GDB. Nah, untuk memudahkan, kita centang dulu kecamatan dan juga jalan, ubah simbolnya dengan double klik, pilih hello, perbesar sedikit garisnya di angka 1, kemudian oke. Nah, untuk memulai digitasi seperti biasa, kita akan mengaktifkan toolbars editor, kemudian start editing, pilih tanah, continue. Oke, di katalognya ini kita keluarkan dulu, kemudian klik feature class, kemudian klik attribute. Nah, untuk memulainya, untuk memudahkan, kalian bisa menggunakan tombol zoom in untuk memperbesar areal poligon yang akan kita digitasi. Nah, untuk digitasi poligon ini ada beberapa konstruksi tools yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada polygon, rectangle, circle, ellipse, freehand, autocomplete polygon, atau autocomplete freehand. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan tools autocomplete polygon, yaitu tools yang digunakan untuk mendigitasi dengan menambahkan poligon terlebih dahulu dengan memilih poligon di sebelahnya. Oke, kita klik ini. Nah, untuk memulai kita bisa pilih dulu construction tools polygon, klik feature, klik tanah untuk mengaktifkan hingga muncul tanda plus. Kita bisa mulai dari ujung yang mudah dulu. Oke, kita sentulir dulu. Oke, kita perbesar bagian ujungnya ya, seperti ini. Ini diperbesar agar terlihat lekukannya ya, lebih terlihat lekukannya. Kita klik polygon, kemudian klik tanah. Kita mulai penempatan kursornya terserah, bisa dari sini. Kita klik 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 klik. Nah, jadi tadi itu saya kasih hello ya untuk simbol poligonnya, biar nilai atau ID tanahnya ini, angka-angka tanda-tanda pengenal jenis tanahnya ini bisa terlihat sehingga mudah untuk memberikan atributnya. Oke. Nah, tempatkan di poin terakhir titik awal tadi, double klik ya. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti
area poligonnya sudah terdigitasi. Kita beri nama atributnya. Ini tandanya adalah 1030. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk poligon selanjutnya kita gunakan tools auto complete polygon. Oke, kemudian klik jenis tanah. Kursornya ditempatkan pada endpoint. Mulai tarik garisnya. Oke, lihat dulu. Kita pilih auto complete polygon ya. Kemudian di endpoint kita mulai klik. Klik. Selalu ikuti setiap lekukan dari garis arealnya atau area poligonnya biar lebih detail dan presisi. Untuk menggesernya cukup gunakan mistarnya saja. Nah, kliknya di tanah vertex, double klik. Oke. Nah, ini aktif ya garisnya, berarti ini sudah berhasil. Lagi kita beri nama 1040. Oke, kita lanjut lagi di poligon berikutnya. Hit feature dulu, auto complete polygon, klik jenis tanahnya, auto complete polygon. Nah, mulainya di tanah vertex ini. Oke, ini double klik di tanah vertex, klik. Oke, aktif di atribut 1120. Oke, lanjut lagi di poligon berikutnya. Oke, aduh, kita klik feature, kemudian tanah, pilih lagi auto complete polygon. Ini double klik. Oke, di atribut namanya 11.
30, kemudian klik feature lagi, klik tanah, pilih construction toolsnya auto complete polygon. Nah, bisa pilih di mana ini, kita pilih di sini dulu. Oke. Nah, ini klik tanah vertex. Satu 80. Oke, lanjut ya. Oke, kita bisa apa, pilih ke sini atau kita lanjut dulu yang ke bawah. Oke, klik feature, jenis tanah, pilih auto complete polygon. Klik, 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 kita klik, 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 klik lagi. Tuh. Ini klik. Oke. Oke, ini ada kesalahan sedikit ya. Oke, kita unduh aja pakai ini. Seharusnya ini karena ada poligon di dalam poligon, jadi ini kita buat poligon tersendiri dulu, yaitu klik poligon aja. Karena kalau pakai autocomplete dulu, itu poligonnya nggak bakalan bisa terdigitasi. Oke, kita pilih atributnya 1120. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya ini kita boleh gunakan si auto complete polygon. Klik tanda vertexnya. Klik, 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 klik. Nah, kalau mau presisi lagi bisa layarnya diperbesar dan penempatan titiknya itu bisa jaraknya bisa diperkecil biar lebih detail bagi mahasiswa adik sekalian yang memang menghasilkan peta yang
terbaik gitu ya. Klik, klik. Kita pindah ke sini. Oke, nanti tanda batas klik. Oke. Tadi apa ya? 150. Oke. 150. Bisa nih kita kembali ke Full Access, lihat yang mana udah yang udah terdigitasi bisa dilihat. Nah, kita akan lihat di sini akan kita mulai dari mana lagi nih. Oke. Kita mulai di sini lagi. Keempat. Ya. Oke, kita tambah sedikit. Aduh, it's too big ya. Kita besar sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Oke, klik feature, kemudian tanah, pilih auto complete polygon di vertexnya. Seperti kita mendigitasi jalan, jadi setiap lakukannya kita ikuti ya. Jika sekali lagi jika mau hasil petanya atau hasil digitasinya lebih detail ya, untuk kliknya itu atau titik-titiknya itu, poinnya ini harus dekat atau jaraknya dipersempit. Sini terus ada tanda vertex, kita klik, double klik tag. Oke, kemudian kita beri atribut. Oke, boleh lagi full action untuk melihat hasilnya. Nah, kita dari kalau pakai gunakan full action ini kita bisa lihat nih, bagusnya kita mulai dari mana, untuk selanjutnya lagi di mana. Saya inginnya kita mulai lagi di samping sini. Oke, cukup ya pembesarannya. Kita klik feature, klik jenis, klik tanah, dan klik auto complete polygon. Kita mulai lagi di tanah di ujung edge-nya. Klik, 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 klik. Oke, di sini ya, klik, double klik. Oke, 1020. Oke, jangan lupa kita save biar kalau ada error data yang sudah kita digitasi tidak hilang. Oke, lanjut. Apakah sudah terdigitasi? Nah, sekarang kita lanjut ini ya. Ini masih aktif kursornya, kita lanjut aja.
ya, vertex, klik aja nih. Oke, masukkan atributnya. Kemudian kita lihat lagi kira-kira yang mana. Oke, saya inginnya di sini lagi ya. Terserah teman-teman mahasiswa mau mulai dari mana. Terserah yang ini kayaknya ada kesalahan sedikit, kita delete skip dulu. Oke, kita mulai ulang ya. Klik add. Nah, oke. Nah, biasanya kalau gambar kecil seperti ini bisa kita perbesar ya, biar lekukannya lebih detail lagi. Nah, di sini klik. Oke, 1,20. Sebenarnya di sini tuh ada biru ya, kalau kelihatan. Ini satu ada biru, jadi kita buat lagi di sini ya. Klik. Muncul enggak ya? Tidak muncul, berarti kurang. Klik dulu. Oke. Oke, kita delete dulu, terus kita perbesar. Nah, lihat kan ya, ini ada garis nih, ada jenis tanah 1090. Ini kita perkecil dulu. Oke, biar kelihatan. Market feature tanah. Nah, kita mulai di tanah edge. Oke, kalau begini kan lebih sesuai. Oke, baru klik. Oke, dapatnya 1,90. Nah, kita kembali ke full action. Oke, kira-kira yang mana lagi nih? Nah, kita kembali ke bawah angka ini. Kita ke bawah di sini, difinishkan dulu, perbesar sedikit. Oke, cukup ya. Perbesarnya create feature tanah, kemudian pilih auto complete polygon, mulai dari vertexnya lagi. Oke, kita klik. Oke, ketemu tanda vertex, double klik lagi, aktif ya. Kita kasih atribut ya, 1040. Nah, lanjut lagi nih. Nah, sini kita ketemu dalam poligon ini ada poligon lain lagi. Nah, ini kita pilihnya adalah jenis poligon ya. Sekarang kita klik ini dulu nih yang dikerjain dulu. Nah, double klik. Oke, ketemu. Oke, kita lanjut lagi di feature tanah, pilih auto complete polygon. Nah, vertex. Oke, atribut. Oke, kemudian dulu ya, kita klik. Isi jenis tanah
1060. Double klik. Oke, ini nggak aktif. Kita ulang lagi. Nah, kalau misalnya nggak aktif berarti ada kesalahan penempatan titik di awal ataupun di akhir. Nah, ini bisa kita ulang. Nah, hati-hati. Nah, kita klik ini ya. Oke, aktif. Jadi tadi ya, kalau misalnya setelah double klik di end dari digitasinya, dalam mengakhiri digitasi itu tidak aktif, tidak biru seperti ini di garis-garisnya, itu berarti ada kesalahan dalam mengklik di add point maupun di vertexnya, jadi harus diulang. Oke, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya butuh kita perbesar. Oke. Ya kan beda ya kalau misalnya perbesarnya berbeda masing-masing. Jadi ini garisnya agak menyimpang sedikit karena perbesarannya pun juga berbeda. Dan kalau kita perkecil ini tetap, kalau perkecil ya oke aja. Jadi bagusnya ya ada baiknya kalau dari untuk zoom in atau zoom outnya itu ukurannya disamakan. Oke, kita lanjut. Oke, feature, klik tanah, untuk complete polygon. Ini vertexnya lagi. Oke, ini polygon ya, kita delete dulu. Auto complete polygon. Ini vertex. Nah, tanah vertex double klik, aktif ya. 1030. Oke, kita kembali ke full accent. Oke, nah kira-kira yang mana lagi nih? Ya kita ini ya, ini kita mulai dulu. Oke, perbesar sedikit. Oke, cari ujung dari poligon yang sebelumnya sudah terdigitasi. Oke, klik tanah, pilih auto complete polygon, vertex. Jangan terburu-buru ya, biar garisnya enggak melenceng kiri kanan. Nah, ini putih nih.
Oke. Klik, 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 klik. Hilangkan putihnya nih. Kita klik, klik, klik aja. Oke. Ini harus hati-hati ya. Atas tangan, bismillah. Oke, aktif. Ini angkanya di oke, jangan lupa di save lagi. Kemudian pilih objek lagi yang lain. Nah, di sini kita klik, klik, klik. Klik. Oke. Nah, oke, klik. Oke. Simpan aja di klik. Oke. Udah, kita lanjut lagi kita lihat fractionnya. Kira-kira yang mana lagi nih? Nah, ini ya. Di ujung sini kita perbesar. Oke. Get feature, jenis tanah. Pilih auto complete polygon. Tanah vertex. Oke, klik, klik, klik. Oke, double klik. 110, 10, 10. Kemudian lanjut lagi, bisa di sini. Nah, vertex, double klik. Tuh, ulang ya sampai dia aktif garisnya. Memang kadang kalau digitasi atau complete polygon ya seperti ini. Oke, tanah vertex, double klik. Oke, aktif. Jadi kita harus hati-hati untuk memilih edge-nya. Kemudian, nah kalau ini masih ada sisa, ini kita di delete sketch aja. Oke. Jadi dalam memilih auto complete polygon yang perlu diperhatikan adalah di mana awal kita akan mendigitasi, biasanya itu ditandai dengan endpoint atau vertex, dan begitu pula ketika mengakhiri digitasi ditandai juga dengan vertex, tanah vertex ya. Kemudian di double klik sehingga aktif seperti garis, terdapat garis biru seperti ini.
Oke, kita lanjut. Tanah vertex, klik. Oke, kita delete dulu, pelan-pelan aja. Oke. Double klik. Oke. Ini kita lihat angkanya ada di 100. Kita lihat dulu 114. Nah, oke, nah ini tinggal gampang aja. Ini cari vertexnya di mana. Klik. Oke. 120. Nah, ini juga tinggal klik aja. Ini di mana? Pelan-pelan ya, tanah vertex, klik. Oke, kita ulang. Tanah vertex, klik. Oke. Ini kita delete sketch dulu. Oke. 1090. Kemudian, nah, di sini kita bisa ngambil, ini udah digitasi ya, berarti kita ambil di sini. Ini ikuti lekukannya. Nah, vertex, double klik. Oke, kita mulai lagi ya. Santai aja. Pelan-pelan. Kita lihat dulu. Oke. Kita di tanah vertex, kemudian klik. Pelan-pelan. Tanah vertex, double klik. Oke, ini sepertinya ada kesalahan di sini. Kita mulai cari ujungnya lagi nih. Kira-kira ujungnya di mana sehingga digitasinya bisa beres. Kita save dulu.
save, kemudian kalau udah nggak bisa ini kita pindah ke tempat lain dulu biar mantap. Nah, 1070. Oke, kita mulai lagi. Another text. Coba lagi sampai bisa ya. Atau kita bisa potong dulu. Oke, kita delete dulu. Ini juga di delete. Kita delete dulu. Kita mulai. Nah, let's skip. Oke, jenis tanah. Pilih complete polygon. Oke, saya kita ambil jalan tengahnya dulu biar gampang. Terus lanjut lagi. Lihat nih. Atau bisa diambil di sini teksnya yang klik ini. Oke, jadi bisa aktif. Jadi nanti kalau ada kesalahan yang lubang atau ada gap itu bisa kita perbaiki di bagian topologi. Oke, kita masukkan lagi angkanya 1020. Kemudian kita lanjut. Ini karena ini banyak lekukan, jadi kita agak perbesar sedikit ya. Oke. Teks. Nah, kalau yang susah ngelihat, agak sulit melihat lekukannya, ini bisa diperbesar lagi ya, sampai memang benar-benar kelihatan lekukannya. Oke. Jadi angka berapa? 1070. Oke, kita lanjut lagi. Ini gampang, kita tinggal cari garisnya, dapat. Oke, 1150. Kemudian kita perbesar lagi kira-kira yang belum.
Nah, berarti di ujung sini yang belum nih, kita perbesar dulu. Oke, cukup ya untuk perbesarannya. Di sini kalau misalnya ada kesalahan bisa di delete sketch aja. Kita mulai dari awal. Kalau misalnya titik digitasinya ini terlalu jauh, terlalu menyimpang. Jadi untuk proses digitasi poligon, jalan maupun titik memang butuh konsentrasi yang bagus dan jangan terburu-buru. 120. Oke, the last one. Klik, 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 klik. Ketemu tanda vertexnya ke sana. Oke, belum ya. Oke, 1020. Jangan lupa kita save edit dulu. Terus kita access. Nah, untuk melihat apakah switch digitasi, ini simbolnya kita bisa ubah ke kuning boleh. Hanya untuk melihat apakah semua sudah terdigitasi atau belum. Nah, oke, ini sudah terdigitasi semua. Oke, kita bisa kembali ke halo ya. Oke. Nah, kalau kita centang peta Ciliwungnya seperti ini, tambahkan jalannya dan tambahkan kecamatannya. Oke. Nah, dari sini jika semua areal poligon sudah terdigitasi, kita bisa klik save dulu di editor, kemudian stop editing. Oke, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Klik kanan tanah pada table of content, pilih open attribute table, kemudian kita bisa lihat bahwa di sini ada 34 selected. Nah, di 0 ini apa? Kita bisa lihat nih yang kira-kira yang ini. Oke, yang ini 0 karena kita belum berikan nama. Bisa kita berikan nama dengan kembali ke klik editor, start editing, kemudian pilih jenis tanah, continue. Nah, kalau sudah itu ini kita tinggal double klik aja, terus masukkan angkanya 81 020. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat lagi apakah masih ada yang 0. Oke, sudah tidak ada ya. Oke, kita save edit dulu dan bisa kita stop editing. Oke. Nah, jadi untuk mendigitasi mulai dari titik itu untuk kecamatan, kemudian line untuk jalan dan tanah, poligon untuk jenis tanah sudah selesai. Maka untuk tahap selanjutnya adalah topologi dan attributing. Oke, nah untuk lebih lanjutnya kita akan mulai tahapan topologi dan attributing.